Baik semua, selamat datang di video kali ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan menerapkan template SP Admin 2 ke dalam aplikasi kita. Di mana pada video sebelumnya kita berhasil menerapkan template full admin di project kita. Selanjutnya kalau kita lihat di struktur projectnya, di bagian front end, kemudian view, di sini di bagian layout kita punya yang namanya full admin dan juga ada custom. Ini untuk video pertama itu kita buat template buatan kita sendiri, sedangkan cool admin kita ambil dari template dashboard cool admin. Yang ini mungkin bisa kita delete. Oke. Kemudian cool admin juga saya ingin delete. Jadi saya ingin mengganti template ini menjadi SP Admin 2. Dan sebelumnya saya sudah simpan dia ke dalam Git, riwayat-riwayat aplikasi saya. Jadi saya bisa reset template dari cool admin ini menjadi hilang lah. Pertama saya arahkan dulu ke directory advance. Terus di sini cd exam htdocs/y-advance. Kemudian di sini kalau saya tulis git log, saya sudah menyimpan di dalam git untuk checkpointnya. Yang ini saya copy, kemudian saya tulis git check out, kemudian paste. Oke. Kita lihat di sini untuk template dari cool adminnya sudah di reset. Kalau saya refresh, untuk halaman dashboard itu sudah tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan SP admin kita di sini. Jadi pertama kita download dulu templatenya. Kita tulis saja SP admin 2. Kemudian kita pilih yang ini. Dan kita lihat di sini ada yang namanya free download. Download saja untuk SP Admin 2. Kita download. Ukurannya sekitar 6 MB. Kemudian kita start download, open folder. Kemudian kita extract here di sini. Oke. Kemudian kita masuk di foldernya dan seperti biasa file ini kita copy. Kalau kalian tidak mau include dengan SCSS-nya tidak apa-apa. Tapi saya ingin include supaya saya bisa edit-edit style yang dipunya. Kita copy yang ini. Kita copy. Kemudian simpan dia ke dalam sini. Ke dalam web di sini. Jadi kita masuk dulu di cd, kemudian exam, htdocs, kemudian kita buka project kita, kemudian masuk front end, kemudian web. Disinilah kita simpan style yang kita punya. Ini sudah di reset, untuk full adminnya sudah dihapus semua. Kemudian kita paste saja di sini. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya kita masuk saja di folder SP Admin 2-nya. Kemudian kita klik ini. Kemudian kita cari yang namanya index.html. Index.html yang ini. Kita buka, kemudian Ctrl U atau pilih inspect element di sini. Lihat sumber lain, kemudian kita copy yang ini. Kita salin, ini kita close. Selanjutnya kita langsung saja buat template dari SP Admin 2-nya. Kita masuk di view, kemudian layout. Mungkin yang tidak dipakai ini kita bisa delete supaya rapi. Kemudian di controllernya yang kita tidak pakai juga kita delete.
Selanjutnya kita masuk di layout, kita buat folder baru, namanya adalah dashboard. Atau biasanya namanya adalah admin, karena ini khusus template admin. Kemudian di dalamnya kita tulis main.php, kemudian kita paste yang tadi yang kita copy di browser, kemudian simpan, kita simpan saja dulu. Kemudian kita masuk di controller, kemudian up controller, atau kita buat saja controller baru untuk dashboardnya. Jadi di sini kita buka yang ini, kita copy URL-nya. Ini kita buka tab baru, kemudian kita tulis /gii. Kemudian kita akan buat controller baru untuk admin. Kita start di sini. Kita buat saja controller barunya dengan nama admin controller. Ini kita tulis up/controller. Kemudian kita tulis di sini admin controller. Kemudian view path-nya kita biarkan saja. Kemudian preview. Generate. Oke, sudah. Kemudian coba kita arahkan ke halaman admin. Oke, di sini namespace-nya salah. Jadi kita masuk dulu di controller-nya. Kemudian yang ini up-nya kita ganti jadi front end. Kemudian save. Refresh. Oke. Sudah jalan. Kemudian kita buat menu dashboard di sini. Kita buka saja di layout main di sini. Kita buat dia menu ketika usernya sudah login. Sini kita lihat di sini. Ini bagian ketika kita berhasil login. Jadi menu itemnya ini kita copy. Kemudian kita buat di sini menu item baru. Kita beri nama adalah dashboard. Kemudian kita arahkan ke dalam admin/index. Kemudian save, refresh, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita login di sini, semoga usernya ada. Oke, ada. Di sini ada halaman dashboard, menu dashboard. Kalau kita klik, dia mengarahkan ke controller admin. Selanjutnya kita akan mengganti template dari admin ini. Jadi di sini kita buat atau kita contek saja yang di sini. Ada namanya behaviors. Ini kita copy, kemudian simpan di sini. Ini kita close. Yang ini kita akses, kita aktifkan use namespace-nya. Ini. Kemudian yang ini juga kita aktifkan. Save. Kemudian refresh. Seharusnya aman. Kemudian di dalam sini kita buat layout-nya. This layout kita set menjadi admin/main. Kemudian titik koma. Kemudian refresh. Lihat di sini SB adminnya sudah terpanggil. Tinggal CSS-nya bagaimana cara di set. Jadi kita buat saja di app asset. Kita buat di sini untuk aset barunya. Ini kita copy saja. Kemudian kita new di sini, kita beri nama admin asset.php. Kemudian kita copy. Yang ini juga kita ganti jadi admin asset. Oke, karena kita tidak pakai kedua styling ini, kita bisa hapus. Atau kita uncomment saja. Ini juga.
Nah, kemudian save, tidak ada perubahan. Selanjutnya kita buka saja layarnya, ini kita tutup saja supaya tidak pusing. Kita masuk di sini, ini dia template dari adminnya. Ini kita copy yang ini link CSS-nya. Oke, kemudian kita masuk di ini, kita close juga admin asset, dan kita tulis di sini adalah URL-nya. Yang ini. Lihat di folder vendor, di sini ada vendor, supaya dia mengarah ke sini. Selanjutnya kita buka lagi, kemudian yang ini karena dia menggunakan Google, CDN lewat internet, jadi ini kita biarkan saja. Yang ini kita copy untuk template SB admin 2-nya, kemudian kita jalankan juga. Kemudian kita cari lagi, rupanya stylingnya di sini dia cuma gunakan 2 style saja. Selanjutnya adalah script. Kita cari scriptnya. Oke, cuma ini saja scriptnya. Kita copy, kemudian simpan di sini. Kemudian selanjutnya kita copy semua. Yang ini juga, yang bundle. Selanjutnya ini vendornya kita copy. Ini juga. Pokoknya kita copy semua link-link yang ada di sini. Ini juga. Dan terakhir adalah yang ini. Oke, untuk dependensinya sudah kita panggil semua. Untuk bootstrapnya coba kita lihat. Gak ada link bootstrapnya. Dia tidak pakai link bootstrap. Oke, kita biarkan saja dulu. Ini kita save sudah. Selanjutnya di main.php ini kita set dia seperti biasa. Kita beritahu bahwa ini adalah layer. Tulis this begin dari pack. Ini tidak perlu echo, kita tulis saja php seperti ini. Kemudian jangan lupa kalau kita begin, kita perlu kasih n. Sini kita tulis n pack. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan di sini adalah untuk bodinya kita tutup ini dulu. Kita tutup. Tambahkan di sini adalah php saja. Kita tulis this begin dari body. Oke, kita copy, kita simpan di bawah. Ini kita tulis n dari pack. Kemudian selanjutnya kita tulis di sini adalah php this hit. Oke. Kemudian kita contek saja yang GRSF, yang ini, meta text. Kita copy tadi di sini. Kemudian char setnya juga kita simpan di sini. Dan ya cukup sampai di sini saja. Ini kita close kembali. Kemudian title-nya kita set menjadi PHP this
title. Kemudian kita refresh. Oke, dia sudah ada. CSS-nya belum terbaca karena kita belum atur config-nya. Jadi kita panggil dulu. Di sini config-nya adalah php. Kemudian kita tulis di sini adalah admin asset yang ini. Ini dipanggil use namespace-nya, kemudian kita register is. Kemudian refresh, Ctrl U. Oke, kemudian kita delete yang di sini. Kita delete. Untuk scriptnya juga kita bisa delete. Oke, npack ini bukan npack tapi body. Udah refresh. Oke, stylenya sudah terbaca. Untuk yang gambar seperti biasa, kalau kita ingin merubahnya, kita masuk di sini dan cari gambarnya. Misalnya image, kita cari di sini. URL-nya tambahkan di depannya adalah home URL. Kita tulis di sini adalah URL home. Kemudian tambahkan slash. Tidak pakai slash. Oke. Ya roket sudah jalan yang ini. Untuk ya roket ini mungkin kita bisa hapus sidebar yang ini. Oke. Kemudian untuk gambar yang ini supaya dia aktif, kita inspect elemen dan kita pilih yang ini. Namanya adalah image profile. Kita cari im profile. Kemudian kita tambahkan di sini adalah URL home. Jangan lupa save, refresh. Ini masih salah ya. Oh ya, bukan di kelasnya tapi di src-nya. Kita tambahkan di sini, yang di sini. Boleh refresh. Oke, gambarnya sudah terbaca. Selanjutnya kita ingin pisah-pisahkan komponen yang kita punya. Oke, kita akan pisah. Yang pertama di sini ada wrapper, kemudian ada scroll rounded, tapi yang kita mau pisah di sini adalah sidebar-nya. Kita lihat di sini, ini adalah sidebar-nya di sini. Oke, kemudian yang ini, kalau kita hapus, ini adalah keseluruhan dari sidebar ini. Nah, kalau kita hapus seperti ini, dia hilang. Jadi bagian ini kita cut, kemudian kita simpan di komponen baru dalam SB admin. Di dalam folder admin, kita buat namanya adalah komponen. Kemudian di sini kita beri nama saja adalah namanya, kita beri nama sidebar.php. Kemudian kita paste. Kemudian di ini kita close saja supaya tidak pusing. Kemudian di sini kita buka saja teks PHP this begin content untuk app/view/ kita arahkan dia ke kontennya. Ini kita masuk ke view, kemudian layout, tulis layouts, kemudian /admin, kemudian /components /sidebar.php. Kemudian kita tambahkan di sini adalah, kita buka teks PHP, kemudian kita tulis this and content. Kemudian refresh.
Oke, sidebar-nya sudah terpisah. Kemudian kita lihat lagi apa yang bisa dipisah lagi. Jadi yang kita bisa pisah di sini adalah yang ini, navbarnya. Kita cari di sini untuk navbarnya atau top bar di sini namanya. Kalau kita hapus, refresh, oke, dia tepat elemennya. Jadi top barnya bisa kita cut. Yang ini kita perkecil dengan cara klik panah di sini. Kemudian kita tarik, Ctrl X, kemudian kita simpan di komponen. Kita tulis di sini adalah top bar.php. Kemudian kita paste di sini top barnya. Oke, kemudian kita close saja. Ini kenapa ada error? URL-nya tidak terbaca. Seperti biasa, kita aktifkan use namespace-nya. Kemudian save, cut, X maksudnya. Kemudian ini kita copy saja. Kita tulis di sini adalah top bar. Jangan lupa kasih komentar di sini. Kita tulis sama seperti ini. Sidebar, kemudian ada end sidebar. Di sini kita tulis sidebar. Kemudian kita tulis di sini end of sidebar supaya penanda saja. Kemudian yang ini adalah top barnya. Kita tulis komentar di sini. Ini top bar. Kemudian kita tulis di sini adalah end of top bar. Kemudian refresh, hasilnya sama. Kemudian kita ingin modifikasi dari top bar yang kita punya. Yang ini kita hapus notifikasinya. Kita masuk di bukan sidebar tapi top bar. Jadi itu kegunaan dari kita pisah-pisah supaya maintenance-nya menjadi lebih gampang. Kita cari sini, ini untuk search-nya, tombol search-nya. Kemudian ini untuk alert, jadi kita bisa hapus untuk alert dan refresh, terhapus. Kemudian untuk message-nya, untuk pesannya juga kita hapus. Refresh, sudah. Kemudian di sebelum search-nya, search yang ini, coba kita lihat. Ini search-nya. Kalau kita ingin tambahkan di atas sini sebuah tombol bottom, mungkin bisa kita taruh di sini. Tulis bottom, class btn danger. Udah kita tulis di sini adalah back to home. Kemudian refresh. Oke. Coba kita simpan di atas. Oke, berarti dia lebih tepatnya di atas. Dan coba kita tes responsifnya. Oke, kayaknya sepertinya kita lebih bagus taruh dia ke dalam sini. Oh, mana sidebar? Ini coba kita hapus top search-nya. Oke, dia sudah cocok di sini. Kalau kita hapus dalamnya, oke, berarti dia memang elemen yang ini. Tinggal kita set saja dia menjadi div, atau kita taruh saya di atasnya. Tapi kita buat di sini adalah kolom. Kita tulis col 6 supaya kolomnya itu hanya sebatas 6 saja. Kemudian kita tambahkan di sini adalah deflex supaya dia berada dalam satu baris yang sama. Coba kita kasih border. Oke, batasnya di sini. Tapi kayaknya kalau kolomnya 6 kurang. Kita kasih 8.
Coba kita perkecil responsifnya. Oke, coba kita tulis di sini line item center supaya dia ke tengah. Oke. Sudah lumayan lah untuk responsifnya. Nanti ke depannya kita perbaiki juga supaya yang ini tidak terlalu kebesaran. Jadi sudah, kita matikan bordernya kembali dan save, refresh. Oke, sudah. Selanjutnya kita ingin pisah lagi konten yang ini. Jadi coba kita masuk di ini apa nih? Ini top bar, kita tutup. Ini page headingnya ada di sini. Yang ini, yang dashboard ini. Ini kita biarkan di sini. Raw kontennya ini yang mana? Oke, sepertinya raw content kita hapus. Ini kita tutup raw-nya, ini juga, ini juga. Jadi yang ini semua kita delete. Kemudian refresh. Oke, sudah bersih. Untuk tombol yang ini kita biarkan saja, siapa tahu kita butuhkan tombol seperti ini. Misalnya kita butuh sebuah tombol setting mungkin. Jadi kita biarkan di sini. Untuk logonya nanti kita bisa ganti lah. Oke, kita kasih spasi di sini. Kemudian coba kita refresh. Oke. Mungkin kita bisa copy logo komponen di sini. Kita cari komponen. Oke, dia ada di top bar. Kita cari komponen. Bukan di top bar tapi sidebar. Cari komponen. Kemudian kita copy logo yang ini. Kemudian tadi kita kembali ke bagian konten atau settingnya. Ini kita ganti jadi yang tadi. Refresh. Oke. Selanjutnya letak kontennya di mana? Kita taruh di sini. Ditulis konten. Ini PXP Echo. Kemudian refresh. Oke. Coba kita hapus dulu. Oh, bukan dalam sini, tapi di luarnya. Oke, di sini ini sudah menggenerate apa yang ada di admin. Kalau kita ingin buat dia di sebuah kontainer sendiri, kita buat di sini misalnya kontainer fluid. Kita simpan di sini juga bisa. Hasilnya juga sama. Oke, itu dia. Untuk penerapan admin SB2. Oke, dan terakhir di sini mungkin ada footer. Kita bisa cut ini. Kita tulis footer. Atau komentarnya jangan kita cut tadi. Ini kita tarik. Kemudian kita buat komponen baru. Kita beri nama footer. Footer.php. Dan kita paste di sini. Kemudian yang ini kita copy kembali saja. Kita copy. Kita cari footer tadi mana. Ini kita tidak pakai lagi begini. Ini kita tulis footer. Kemudian save. Kita paste di sini logo footer. Apa namanya? Aduh, lupa di copy ya. Kita copy, simpan di sini, save, kemudian close.
Kemudian yang ini kita copy kembali, kita simpan di sini. Kita ganti di sini adalah footer. Save, refresh, hasilnya sama. Dan kita lihat di sini kita sudah bisa dia menjadi 3 elemen. Supaya kodenya lebih kecil dan juga lebih rapi dilihat. Kalau kita lihat di sini untuk keseluruhan kodenya tidak terlalu panjang lah. Ini untuk modalnya, modal yang ini. Kalau kita ingin pisah juga bisa, tapi kita biarkan saja karena dia terlihat simple kok. Oke, misalnya kita edit di halaman adminnya. Di sini ada view admin, kita buka di sini. Misalnya kita tulis ini H1 hello world. Misalnya kita punya car, kita copy, coba di sini ada nggak model dari car. Yang ini kita coba. Ini ada namanya default car. Kita Ctrl U, kita cari default car example. Kita copy yang ini, simpan di sini coba. Kemudian refresh, ya di sini ada car. Kalau kita ingin buat dia sebuah kolom, kita tulis row di sini. Kemudian misalnya kita ingin perkecil, kita tambahkan di sini col 6. Kolomnya maksudnya 6, berarti dia ada setengah halaman. Nih. Satu grid itu dia sebanyak 12. Jadi kalau ingin full car-nya sampai ujung sini, kita set dia menjadi 12. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita ingin setengahnya, maka 12 bagi 2, berarti 6. Nih, kalau kita ingin looping nanti card-nya misalnya, kita copy ini, paste, lihat, card-nya ada. Kalau kita mau hapus hello world-nya mungkin, kita hapus. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita ingin dashboard-nya, tulisan dashboard ini, tidak berdasarkan layout-nya, kita ingin dia dynamic, maka mana dia tadi yang tulisan dashboard ini, bukan yang ini dah. Dashboard yang ini kita bisa delete, ya delete, nanti kita buat dia berada di kontennya. Misalnya di sini, ini karena dashboard ini kita tulis dashboard. Oke, dia seperti itu, kurang lebih seperti itu. Supaya bottom ini berada di tengah halaman, kita bisa tambahkan di sini kolom col 12 supaya dia full. Yang ini kita tulis 12, kemudian coba kita kasih border 12, tinggal kita set dia sebagai flex, kemudian kita tulis flex and kita tulis justify content end, supaya dia berada di ujung sini. Bordernya kita hapus, dan kalau kita refresh, oke, kurang lebih seperti itu untuk penerapan SP Admin 2. Kalau kalian ingin menghapus mungkin tombol search-nya, silakan hapus saja. Seharusnya kalian sudah tahu cara modifikasinya. Dan yang ini kita biarkan saja dulu. Nanti kita ubah di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.